Oke guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Wah, mantep banget Ren. Sedap sekali seruputan Sedap, malam ini ya. sedap. Malam ini kita kembali lagi di Sushi Garden, melihat sawah ya kan. Yes. Anjir enak banget Ren. Aduh. Di tengah hiruk pikuk dunia ini ya kan. Banyak suara katak ya kan. Katak, iya. Kataknya katak apa? Bizer? Apa sasmita nih? Aduh, terutama sih di sini juga nggak ada suara-suara rakyat kecil kan, jadi enak, nggak berisik gitu loh. Waduh. Gitu Ren. Iya karena rakyat kecil ini sedang sibuk kemarin bre. Sibuk apa tuh? Menghadiri pelantikan Bapak Prabowo Subianto. Iya. Kita kasih selamat dulu dong buat Pak Prabowo Subianto bersama Pak Gibran ya atas dilantiknya dan secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang ke-8 ya. Ke-8 ya. Kongres Pak Prabowo dan Pak Gibran semoga amanah. Yes. Ya kan? Amanah untuk menjadi Hokage ke-8. Waduh. Hokage. Gue kemarin nonton siarannya sebenarnya bre. Gue nonton siarannya tapi memang ulangan ya. Ya. Gue nonton ulangan potongan-potongan TikTok segala macam. Tapi berisik juga kodok ini ya, anjing ya. Nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Kodok-kodok jelata kayaknya nih. Iya, kodok-kodok jelata lapar. Iya. Gitu Ya ini kita bunyinya. sedang di tepi sawah soalnya Iya. kan. Soalnya kalau podcast itu di kamar di rumah itu terlalu membosankan bre. Iya. Puyeng. Iya. Puyeng. Udah menghadapi kehidupan pusing ya kan. Suruh podcast lagi gak ada duitnya pusing. Lu podcast gak ada duitnya. Iya. anjing. Ya makanya kita Iya. main ke sushi ya kan, denger suara bebek, suara kodok ya kan. Asal jangan Batuk gua. tangisan Apa? rakyat kecil. Ya itulah dia. Makanya. Lu Gitu. nontonnya gimana Ren kemarin Ren? Iya, jadi gue nonton rekaman-rekapan di mana melihat hasil kinerja Pak Jokowi gitu. Ya. Sedih sih gue. Loh, maksudnya sedih gimana? Iya maksudnya gue sedih kehilangan sosok seperti Pak Joko Widodo gitu loh. Sedihnya di situ. Iya, terharu ya. Terharu. Iya. Meskipun saat dia menjabat kita suka mengkritik gitu Iya, ya, kita suka iya. marah terhadap dia. Tapi apa yang dia lakukan terhadap bangsa tuh ya luar biasa bagus, bre. Iya sih. Enggak, cuman maksud gua, tar dulu nih. Kapan kita marah sama beliau? Enggak ada loh, Ren. Ya mungkin gua. Emang pernah ya? Iya mungkin di dalam kamar gitu kan. Oh. Jokowi. Kayak gitu kan. Tapi kan pasti ada alasannya dong. Kenapa marahnya kan. Anda punya anak kaisang gitu? Aduh. Ya emang kenapa? Iya, yang enggak kenapa-napa, Ya, bagus. Justru lah. bagus. Iya, bagus. Gitu. Kayaknya enggak pernah deh gua marah sama beliau tuh. Pokoknya selama 10 tahun menjabat bagus semua, Ren. Bagus semua ya. Bagus semua, apa yang dikeluarkan beliau tuh sesuai dengan permintaan rakyat. Iya. Cancer Rakyat memang yang pandai mana? menjilat. Tapi kan maksud gua rakyat yang mana? Rakyat Iya, Indonesia iya. maksud gua. Rakyat yang pro Jokowi. Rakyat Indonesia. Lu Iya udah rakyat gua yang pro lurusin. dong, yang pro dong. Masih dibelokin lagi. Kan ada ya namanya hidup ya. Pak Jokowi Ya. pun bilang, maksudnya Pak Jokowi secara pribadi itu meminta maaf lah. Ya. Bila ada tutur katanya dia, kinerjanya dia yang ternyata membuat masyarakat kecewa, dia pribadi minta maaf. Ya, iya benar. Gitu. Gue satu statement beliau tuh yang masih sangat gue ingat sampai hari ini. Saya itu minta di demo katanya. Waduh. Nah itu statement yang masih terngiang-ngiang Minta jelas di sampai demo hari ini. ya? Iya. Karena pemerintah itu tidak bisa, tidak boleh itu. Harus ada yang mendemo itu katanya. Gitu. Itu bagus itu statement itu tuh. Bagus itu gue setuju sih. Keren sih. Ya namanya juga pemerintah ya. Iya. Lo butuh yang namanya tuh dikritisi. Biar lo nggak semena-mena gitu kan. Betul. Nggak ini ya, nggak tangan besi ya. Gue malah suka kemarin dengan statement pidatonya Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh memuji presiden-presiden sebelumnya lah. Iya, disebutin Dari semua ya. mulai Pak Karno, Pak Harto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, sampai dengan Pak Jokowi. Sampai yang harus gue highlight ya, di pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo ngomong gini. Jadi pada saat Covid bre, pada saat Covid 2021, Ada. ya kan? Gue nonton tadi tuh. Baru banget nonton tadi. ya? Baru banget tadi gue nonton. Nah, Iya. Jokowi itu dikritik Dipuji. oleh media asing, Oh, oleh para pemimpin-pemimpin baik itu dalam dan luar negeri minta Indonesia segera lockdown. minta di lockdown. Minta gitu di ya. lockdown. Jokowi tetap bersikeras dia nggak mau lockdown. Kenapa? Karena dia ngerasa di Indonesia, untuk negara seperti Indonesia, negara berkembang ya, banyak orang tuh yang hidup dengan upah harian, bre. Iya, UMKM lah. Seperti ojol, warteg, Iya, UMKM. iya warkop segala macem kan, yang memang lu tuh penghasilan lu tuh per hari gitu loh. Lu nggak bisa hidup kalau lu nggak Benar. buka. Benar. Jokowi akhirnya bersikeras dan akhirnya membuatlah yang namanya PSBB. PSBB. Gitu. Maksud gue
terlepas dari apapun itu ya, banyak pro dan kontra, si anti vaksin gitu ya, kayak woi kenapa anda PSBB lah. Itu dalam situasi tertekan loh. Iya. Dalam situasi tertekan disuruh lockdown, pemerintah kita nggak ngambil langkah lockdown, itu kita harus appreciate gitu. Iya sih. Kita harus berterima kasih. Karena masih dipikirin dari sisi middle class-nya juga kan, UMKM. Yes, karena dari low class dan middle class. Iya, karena mau nggak mau lu lihat ya, dari perputaran roda ekonomi Indonesia, kalau lu lihat secara analitik, bre, 80% itu UMKM, Ren. Iya, semangat, setuju gua. 80% itu UMKM. Jadi yang menggerakkan roda ekonomi bangsa kita ini ya UMKM. Di UMKM. Lah kalau mati ya mati Ya ekonominya kelar, gitu, kelar gitu. Jadi bagus sih apa yang diambil ketika itu ya, waktu zaman Covid, dan itu memang diapresiasi sama Pak Prabowo ya ketika di pidatonya itu ya. Yes. Dan dipuji juga kan presiden-presiden sebelumnya kayak gitu. Benar. Dan gue juga dapat beberapa tanggapan ya. Itu lebih ke pure tulus sih. Jadi momen kemarin ya itu nilai sentimentalnya luar biasa sih. Gitu ya. Kan gini, Bang, gue bangsat berarti gue ya. gue mengkritik Jokowi gitu ya, Iya. as a presiden. Ya. Ya. Selama lu masih menjabat, gue akan terus mengkritik lu. Ya. Gitu loh. Bahkan ketika Pak Prabowo menjabat, gue sebagai rakyat Indonesia yang memilih beliau, Ya. wah keceplosan lagi gue memilih beliau ya. Ini teman-teman Hobi pada tahu nih gue jadi milih dia gitu ya. Udah pernah lu ngomong? Udah pernah ya. Iya. Nah. Jadi gue juga akan mengkritik gitu loh. Nah, that's why ketika Pak Jokowi sudah tidak menjabat, akhirnya gue nge-flashback apa yang sudah beliau lakukan, terlepas dari pro dan kontra, terlepas dari banyak kelemahan, banyak hal-hal yang bisa diomongin gitu ya. Tapi so far he's doing great sih menurut gue. Iyalah, bener lah. Itu. Biar bagaimanapun kita harus mengapresiasi ya 10 tahun yang sudah dipimpin oleh beliau ya. Benar, Gitu. kita harus mengapresiasi ya. Semoga kedepannya Pak Prabowo nih bisa lebih baik lagi lah. Tapi memang gue kadang suka suka lucu sih dengan respon-respon dari teman-teman gue deh. Apa tuh? Jadi kayak mereka wah kemarin kritik Jokowi loh. Sekarang aja kan karena gue ngupdate di media sosial. Iya. Bahkan ada beberapa teman ngopi tuh yang kayak ngasih emot ketawa. Apa tuh? Jadi gue ngupload satu video yang gue di situ say thanks to Pak Jokowi lah. Oh. Gitu. Di situ ada tuh beberapa teman ngopi tuh yang ngasih emot ketawa gitu loh. Dan ya fine sih. Tapi kalau gue upload video itu, gue mau ngasih tau ke teman-teman ngopi sekalian ya, gue ngupload video itu tidak bercanda konteksnya, tapi memang gue bener-bener mengapresiasi secara tulus gitu loh kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Ya bukankah harusnya kita tuh jadi orang yang objektif ya? Maksudnya terlepas dari apapun itu, ya beliau adalah Presiden Republik Indonesia ke-7 gitu loh, yang harus kita apresiasi juga dong kinerjanya. Emang bahasanya emang lu kata gampang apa jadi presiden, bangsat ya kan. Enak banget lo ngeritik-kritik ya kan. Bener. Kita ngeritik belum tentu kita bagus. Yes. Kayak dia susah loh gitu loh. Dan gue respeknya sih kemarin Ren, waktu kemarin akhirnya diumumin juga kan kementerian ya, kabinetnya, nama-nama menterinya. Iya. Kayak gitu. Dan gue lihat sih memang list-list menteri-menterinya yang ditaruh banyak yang tepat guna sih. Oke. Gitu. Ada beberapa yang gue perhatiin tuh, yang gue ingat kalau nggak salah yang Kementerian Hukum itu ada Pak Oto Hasibuan. Oto Hasibuan. Iya. Tapi jadi wakil. Iya, jadi wakil. Nah ini menariknya nih. Keren loh. Ini menarik, kayaknya nanti kita akan coba bahas gitu ya, karena kan terlalu banyak ya ini. Iya. Bisa dibilang kabinet paling gemuk bro. Oh ya? Ada 100-an soalnya. Iya. Dibanding yang lain ini kabinet paling gemuk nih zaman Pak Prabowo. Tapi kalau gue lihat kebanyakan menterinya itu orang partai. Menterinya, wakilnya diisi dengan profesional. Oh gitu cara mainnya. Keren Gitu juga cara ya. mainnya. Makanya gue juga mikir kayak Anjing keren juga cuy. anjir, menterinya tetap nih dari partai untuk ya bagi-bagi Iya, kita kekuasaan lah ya. sama-sama paham lah Iya. ya. Tapi maksudnya orang keduanya benar-benar profesional. Profesional. Salah satunya tuh di Menpora ya, Kementerian Olahraga tuh Taufik Hidayat cu. Taufik Hidayat ya. Dimasukin. Jadi wakil juga kan? Gue lupa jadi wakil atau apa. Tapi maksud gue, lah ini mah tepat guna sih. Ada beberapa ya, walaupun ada tetap titipan kerajaan ya. Benar, itu pasti ada sih. Maksud gue titipan kerajaan sorga ya. Iya, oh maksudnya. gila. Raja Maksud surga gua. ya. Iya, emang maksudnya apa? Iya. Itu maksud gue Ren. Kirain gue titipan Raja Jawa. Waduh. Udah gue lurusin nih, belokin lagi si anjing. Dan di situ ada nama Bu Vero, Oke. mantan istri Pak Ahok. Oh iya. Gue salut sih, gue Itu salut. apa dia? Kementerian apa? Pemberdayaan wanita. Anjir. Tapi keren memang sih. bukan menteri, wakil gitu lah. Iya. Gitu. Keren sih, keren. Dan gue salut. Jadi terlepas dari Ada apapun ini, itu. salah satunya juga yang gue inget banget tuh ada Pak Tito juga.
Tito Karnavian. Iya, itu bagus lah, dia memang harus menjabat. Bagus, Ren. Dia memang harus menjabat, Vincent. Ya kan gue bilang bagus. Iya. Jadi so far ya oke lah kalau yang gue lihat ya dari kementerian, nanti tinggal kita bahas lah. Kita bahas ya. Seru. Karena ini ada yang lebih menarik lagi, bro. Apa tuh? Ini pembahasan masalah Cagup DKI. Cakup DKI. Iya. Ini sampai batuk. Ini perang 12 koalisi Illuminati. Anjay. 12 koalisi ya galuh. Illuminati ya kan. Memperebutkan tahta ibu kota ya. Memperebutkan tahta ibu bukan kota. Apa sih? Ya ibu kota bener. Masih ibu kota ya? Masih ibu kota Masih kan. ibu kota, iya, Belum iya, diresmikan. Belum yang diresmikan. di sebelah sana. Itu kota Freemason. Iya, itu. apakah ibu kota Singapura atau ibu kota apa nggak tahu. kita. Waduh. Ya kan? Iya. Gitu. Nah, Nis, sebelum masuk ke pembahasan Vincent, pertajam analisa lo. Perkuat dengan cocok logi. Oke Vincent, sebelum kita membahas topik yang sangat seru dan menegangkan ini Vincent, kita mau ngingetin ya teman ngopi ya. Kita kan kemarin ngebuat polling. Benar. Di mana di situ yang turut serta ada 1.100.000 orang, bro. Ya, benar. Ya kan? 800.000 pilih untuk kita take Perang Dunia 3. Perang Dunia Ketiga. Iya, karena itu memang urgent banget sifatnya. Ya, yang ke part 2 ya. Akhirnya kita turutin itu, bre. Yes, benar. Kita turutin dan kita sudah rilis episodenya hanya di Noise. Hanya di Noise VIP Ya, episode VIP. ya. Kalian bisa dengerin sendiri, langsung buka di aplikasi Noise, langsung cari Konspirasi Ngopi atau ngikutin di story kita. Kita belakangan bakal nge-storyin terus VIP episode ini. Linknya ada di dalam story tersebut, kalian tinggal klik langsung bisa beli episode. Yes, jangan ngaku teman ngopi kalau kalian tidak membeli episode VIP kita. Jangan mau kalah sama 800.000 orang yang sudah beli. Yes. Gitu. Ya, buat kita kaya lah. Iyalah, betul Supaya lah. kita bisa mengalahkan elit-elit global ya. Betul. Supaya kita bisa seperti Pak Dharma Pongrekun, Iya, Vincent, betul. bersaing dengan elit global. Iya. Oke, langsung masuk kita, Ren. Oke. Kita ngebahas visi misi dari masing-masing paslon nih, Ren. Kayak gitu. Langsung masuk aja, Ren, kita. Oke, langsung ya, gue cek ya. Iya. Yang pertama dari Pak Ridwan Kamil dan Suswono atau disingkat Rido. Ya. Ini gue pengen kasih tahu dulu kenapa disebut Rido, supaya masyarakat DKI meridoi Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Termasuk 12 partai itu. Termasuk 12 partai Yang itu sudah meridoi. Iya. Makanya. Termasuk Bapak Presiden tercinta Pak Prabowo Subianto sebagai ketua dari koalisi gemuk itu. Iya, partai koalisi. Iya. Oke. Rido, ingat itu, Rido. Tapi nggak nyambung sih, Ren. Maksudnya gabungan namanya tuh Ridwan Kamil dan Suswono. Rido. Kenapa nggak Ritsus gitu? Ritsus, fuck. Ritsus, ya. Iya kan harusnya gitu. Ya itu Vincent, kita paksakan namanya menjadi Rido. Iya. Supaya masuk ke Rido itu. Supaya tadi, masuk ke Rido itu. Nggak lucu kalau namanya Hey dukung Ritsus. Wah, Risol jenis apa itu? Gitu kan? Iya. Gitu. Langsung Vincent ya. Yes. Yang pertama adalah penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Pak Ridwan dan Suswono berjanji menyederhanakan prosedur perizinan melalui layanan berbasis digital hingga memberi insentif fiskal. Yang kedua, pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan. Salah satu janji yang ditawarkan pasangan Cagup dan Cawagup ini adalah akses kredit murah untuk UMKM dan akses kredit tanpa bunga bagi usaha mikro. Yang ketiga, perluasan kesempatan kerja dan penguatan ketahanan kelas menengah. Nah, ini yang penting Vincent. Karena kita termasuk kelas menengah nih, kita harus dukung Rido. Karena Pak RK dan Suswono ini ingin meningkatkan ketahanan kelas menengah supaya tidak jatuh ke dalam kelas bawah ya. gorong-gorong. Itu Vincent. Biar tidak jadi kelas budak ya, kelas menengah ini ya. Baik. Gitu. Terus yang keempat? Yang keempat adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas nelayan. Oke. Nah ini kan kita lagi ngebacain visi misinya dulu ya. Nanti kita bakal masuk implementasinya seperti apa dari visi misi ini gitu. Yes. Dan gue mau info dulu nih, disclaimer dulu buat teman-teman. Ini harusnya kalian bisa dengerin secara objektif ya. Karena ini kita tanpa tendensi apapun ya. Cuman sekedar nge-review aja dari sisi objektif konspirasi ngopi gitu. Dari ketiga paslon ini kayak gitu. Jadi jangan no baper-baper lah. No baper-baper. Iyalah.
Yo, yang udah biasa dengerin kita mah harusnya udah ngerti. Udah ngerti sih harusnya. Gitu, ya. Nah, terus gue lanjutin ke Pramono Anung dan Rano Karno. Yang pertama mendorong Mandra dan Atun. Salah. Waduh. Maksudnya ini salah. Mandra dan Atun ya supaya bisnis oplet lagi. Nah, itu maksudnya. Ya, sama salon ya kan. Salah. Ini salah baca tadi gua itu tadi dulu itu mah ini film Sidul ya. Aduh. Salah. Itu mah skrip Sidul itu tadi. Nah, ini satu mendorong UMKM dan ekonomi kreatif. Dua, revitalisasi pasar tradisional. Ketiga, wisata tematik dengan dukungan transportasi publik yang baik. Keempat, akses wisata, ruang kreatif dan hiburan masyarakat. Yang kelima, Kepulauan Seribu sebagai destinasi dan pusat budaya maritim. Keenam, inovasi penggunaan ruang kota. Gitu. Kalau gue lihat ya dari visi misi Pramono Anung dan Rano Karno ini lebih fokus ke dalam entertain ya, Iya. hiburan. Wajar kan wakilnya Iya. Rano Karno. Rano Karno ya. Iya. Sama karena memang Jakarta udah bagus juga sih bro. Jadi Dari apalagi segi- yang mau ditingkatin dari gitu segi kan. infrastruktur. Iya. Make sense sih. Jadi yang dimajuin malah pariwisatanya kan. Which is kan juga temanya di tahun ini ya. Untuk pemilihan pilkada di tahun ini temanya Jakarta Kota Global katanya. Jakarta Kota Global. Iya. Waduh, berseberangan dengan visi misi Pak Dharma Pengrekun Nah, dong. itu dia kan. Wah, Makanya sulit apakah kan. Pak Dharma juga ingin menjadi bagian dari global itu? Iya, enggak, makanya lucu sih kemarin pas gua nontonin waktu yang paslon dari kedua ini. Maksudnya dari sisi Dharma Pengrekun ini kan anti banget global gitu kan, tapi disuruh membangun kota global. Kota global. Nah, itu dilema itu. Waduh. Itu dilema ironi. Ini dia. Nah, ini gue bacain aja ya. Dari paslon nomor 2 Dharma Pengrekun dan Kun Wardana. 1. Kerja layak untuk seluruh buruh atau pekerja Jakarta termasuk kemitraan. Kedua, Jakarta semua bekerja. Wow. Jakarta semua bekerja. Iya. Termasuk anak bayi? Ya enggak dong. Oh enggak. Salah. Aduh, ini pemikiran gua aja kadang suka Iya, salah. Sujon. Berarti maksudnya bebas pengangguran, astaga. bebas dari pengangguran. Bebas dari pengangguran ya. Ya. Yang ketiga, Jakarta kenyang dan terlatih. Ini dia. Bagus nih. Bagus. Karena orang kenyang dulu kan, baru habis itu Baru dilatih. Dilatih untuk apa? Supaya tidak bisa lapar lagi. Itu Ren. Dilatih makan proma maksudnya. Aduh. Atau minum energen ya. Proma, energen, tolak angin. Wah. Kan? Kelar udah. Kelar udah hidupnya. Iya, biar nggak makan nasi Ren. Iya gitu. Keempat, bener ya keempat ya? Benar. Jakarta bebas sampah berbasis masyarakat. Jakarta bebas sampah masyarakat, Vincent. Nah, itu salah. Dia harus dipisah tuh. Bebas sampah. Oh, bebas berbasis sampah. masyarakat. Maksudnya gimana tuh? Bebas sampah berbasis masyarakat. Tidak mengerti. Tidak mengerti. Iya. Ngerti gua Mungkin maksudnya. Jakarta bebas sampah berbasis masyarakat adalah Pak Dharma ingin mengajak masyarakat ya untuk memunguti sampah. Jadi bukan cuma Pandawara. Iya, Pandawara Group. Bukan ya. cuma Pandawara Group. Iya. Gitu. Jadi tapi seluruh komponen masyarakat ya juga mengutin sampah. mengutin sampah. Iya, terus kerjanya kapan, Ren? Aduh, itu dia. Coba tanya pasukan Orange. Nah, yang kelima, pertanian beradab amankan Jakarta. Wah, kayaknya Pertanian beradab. ya, ini kayaknya mau ngebuat agrikultur nih di Agrikultur Jakarta. ya. Iya, bagus sih. Iya. Bagus. Jadi ketahanan pangan secara Jakarta gitu mungkin ya. Di klub gitu ya kita bangun, tanam padi, Di atasnya tanam wortel gitu ya. Iya. Iya, di atas kayak Jepang, Keren kayak Jepang. sih. Keren sih. Keren. Terus nomor 6, ekonomi sampah. Nih gua Anjing. Ekonomis dibilang sampah, Bro. gua nggak ngerti lagi. Iya ya. anjing. Oh, mungkin seperti Surabaya. Apa? Surabaya itu jadi ketika sampah itu dimaksimalkan, Bro. Jadi kayak Diberdayakan. mungutin botol-botol itu bisa ditukar jadi uang. Iya diberdayakan Iya. dong. Artinya entah dari sampah plastik kan bisa dibuat jadi kerajinan tangan. Benar. Kayak gitu. Ya ini bos-bos Madura yang pusing ini nanti. Oh iya. Oke, lanjut Vincent. Bagus sih. Ya. Ketujuh, Jakarta amankan rakyatnya. Jakarta amankan rakyatnya. Gitu. Gila, ini gua harus applause nih visi misi Pak Dharma Pengrekun dan Kun Wardana ya. Yes. Anyway, lu tahu nggak apa namanya backgroundnya Kun Wardana ini? Dia ini kalau Anak ajaib kan nih. Iya. Gua lupa ya lebih tepatnya, tapi yang jelas beliau ini adalah lulusan termuda sih. Santer muda. Iya, lulusan kuliah termuda. Iya. Either cum laude atau apa gua kurang ingat. Tapi Kirain- yang jelas jenius sih beliau. Jenius ya. Iya, karena kalau diukur muda masih muda Ren.
Masih muda banget. Masih muda ya. Masih Iya, mukanya pun baby face sih gue lihat sih. Ya. Iya. Gitu. Kirain gue tuh Joshua doang anak ajaib loh. Ternyata Pak Kunwardana juga termasuk. Makanya kita harus applause bro. Anak ajaib. Iya. Ya. Applause dulu dong. Ya memang itu di media sosial dibilangnya anak ajaib gitu. Iya. Karena itu gitu. Genius ya beliau ya. Genius ya. Deh, langsung masuk ke programnya masing-masing Ren. Oke, kita langsung masuk Vincent. Ini based on yang di ini ya, debat kemarin ya. Ini yang based on pertama ya. debat dan based on statementnya mereka lah. Gitu. Karena kan kalau debat kan terkadang mereka suka terpatah-patah. Iya ya, nggak Gitu semua kan. programnya bisa keluar Bisa gitu. keluar, iya. Hanya emosi mungkin keluar gitu kan. Tapi enggak ya, kemarin tuh Enggak, saling nggak ada dukung, emosi ya. Sen. saling dukung anjing. Iya, iya. Jadi satu ngeluarin program nih, wah programnya bagus lah. Wah. Kok gitu sih? Kok lucu gitu? Makanya teman ngopi kenapa gua dan Vincent nih seakan-akan mencoba untuk melakukan penyerangan dan Iya, defense iya, gitu ya. iya. Karena kita ingin membuat podcast ini lebih seru dibanding debat kemarin. Ya kan? Iyalah, orang nggak seru. Iya. Iya, Vincent, Anda siap membela apa Dharma Pengrukun berarti? siap, Iya, saya membela Ridwan Kamil. siap. Pramono Anung, Gak usah dibela, kenapa? karena sudah dibela sama Pak Dharma. Oh, gitu. sudah dibela. Iya. Sudah disuruh jadi presiden aja. Iya, ya itu karena memang ada background history bahwa katanya Mas Pram kan disebutnya kan. Pak Pram ini katanya dibilang dia ada budi baiknya lah bahwa dia itu Pak Dharma itu bisa jadi jenderal bintang 3 karena Pak Pram ini katanya gitu. Ya gitulah. Memang karena Pak Pram ya berarti ya. Luar Jadi biasa. mungkin ya beliau kayak respect aja, berterima kasih gitu. Gitu sih. Udah lanjut langsung masuk. Oke, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini ingin membawa budaya Betawi di Jakarta, Bre. Jadi menurut Pak Ridwan Kamil saat ini budaya Betawi itu sudah mulai menghilang lah. That's why dia tuh ingin membawa lagi nih Budaya Betawi di Jakarta. budaya Betawi kayak ondel-ondel segala macem lah. Jadi Minimal sih mural, Ren. Mural-mural Mural ya. yang kalau misalnya lu lihat di bawah flyover tuh, tuh biasanya kan ada mural-mural Betawi-Betawian kan. Iya. Kota kita Jakarta apa gitu-gitu loh. Yes. Ya kayak gitu-gitu. Tapi Ren, yang gue lihat adalah ini ketiga paslon ini membawa budaya Betawi ke dalam program mereka masing-masing. Gue lihat cuma formalitas tau. Lu lihat cuma formalitas. Gue lihat itu cuma formalitas dan itu juga yang terjadi dari pejabat-pejabat gubernur Sebelumnya. Gubernur Jakarta sebelumnya juga. Oke. Jadi pada dasarnya ini cuma framing dan ala-ala aja Ren. Biar ya karena kami membangun kota Jakarta maka kami akan membawa kebudayaan Jakarta ya padahal enggak tahu. Coba lu perhatiin apaan Iya iya. belakangan. Tapi gue percaya sih Pak Ridwan Kamil ini akan membawa itu. Enggak. Maksud gue kalau gue Iya iya ngeliatnya iya. adalah Iya lu terlalu skeptis sih menurut gue. Iya, karena apa yang diimplementasikan di Jakarta menurut gua ya kalau cuma sekedar mural mah apa? Terus kebudayaan Jakartanya maksudnya kebudayaan Betawinya apa gitu loh yang diangkat yang misalnya contoh Iya. tari Jaipong lu bawa ke UN. Nah, itu kan salah satu ya, salah satu hal yang mungkin bisa Daya tarik ya. Iya. merealisasikan program ini, tapi apa enggak ada Ren. Ya mungkin bisa memasukkan ondel-ondel ke dalam klub malam, Vincent. Nah, itu bagus. Iya kan? Ya, kenapa enggak? Bener. Bagus Nah, itu. ini harus dipakai nih ide gue nih. Iya kan? idenya bagus. Mudah-mudahan 3 gubernur dengerin konspirasi ngopi, Iya. kita di endorse. Lo iya dong, Iya kan? di endorse silakan boleh. Gitu. Ada rate-nya guys. Terus atau bahkan di klub-klub malam atau di tempat-tempat makan kasih menu spesial kerak telur. Nah, itu. Tapi kerak telur yang premium ya. Premium yang misalnya contohnya harga 50.000 80.000 ya. Iya. Gitu. Karena kerak telur sendiri tuh udah mulai hilang, Vincent. Iya ya. Paling ada tuh kadang tuh di Jakarta Fair segala macem Iya, gitu loh. sebatas itu doang. Tapi kalau lu lihat pedagang-pedagangnya juga pada mati, Ren. Kayak gitu. Terus juga ada es legend itu kan jajanan Betawi kan yang udah mulai hilang Bener. kan. Ya menurut gue sih pesan gue buat 3 paslon ini jangan lu jadikan itu tuh sebagai alat kampanye dan formalitas saja sih. tapi bener-bener harus direalisasikan. Gitu. Iya. Karena kalau cuman ngomong doang mah ya basi lah gitu. Basi lah ya. Iya. Nah ini Pak Ridwan Kamil juga bilang dia akan menggandeng Gen Z, bro. Jadi dia juga akan memperkenalkan kepada Gen Z ya, Gen Z TikTok gitu loh, bahwa budaya Betawi itu keren loh. Contohnya? Gitu. Contohnya ya banyak. Apa? Ondel-ondel. Nah, kerennya di mana? Kerennya adalah lu bisa melihat orang memakai topeng, bro. Iya kan? Lu aja bingung kerennya di mana. Enggak, kalau menurut gue pribadi itu menarik aja sih. Nah. Menarik maksudnya ya sama lah ketika lo ke Jogja, ke Bali kan mereka they have culture lah. Mereka memiliki banyak kebudayaan dan itu menarik aja. Dan menurut gue juga
nilai-nilai sentimental keluarga Betawi kayak pencak silat segala macam itu hal yang menarik gitu loh. Bila memang disajikan dengan bagus gitu loh. Menurut gua kan budaya itu akan jadi menarik kalau misalnya pemerintahnya juga support, Ren. Ya. Dalam artian gini, memperkenalkan dan mengakulturasikan dengan kemajuan zaman. Setidaknya disediakan ruang. Ya. Dan disupport. Benar-benar disupport tuh artinya bukan cuma sekedar support omongan, ada budget di situ, Ren. Iya. Kalau ada budget, gua rasa kebudayaan apapun akan jadi bagus gitu loh. Kalau misalnya memang ada budget di situ. Iya. Gitu. Misalnya contoh kecil, misalnya bener banget tadi Ren, masukin lagu-lagu Betawi, dibuat lu ngebayar DJ terkenal anjing. Yes. Bikinin suatu jingle buat misalnya contoh ya, lagu Jali-Jali, terus dibikin di mix up. Jadi ada DJ-DJ-nya gitu. Anjir. Bayar aja. Collab sama Alan Walker gitu kan. Lu punya budget bener. gitu. Orang jadi tahu lagu Jali-Jali tapi dengan versi trap misalnya. Wah. Iya enggak? Lo kalau punya budget itu lebih efektif. Jadi dipadukan dengan kesenangan Gen Z saat ini. Gen Z suka party, kita kasih budaya Betawi yang bisa ngasih party. Yoi, Jali-Jali ya kan? Jali-Jali versi DJ, kenapa tidak? Kan gitu. Bener. Itu loh lebih efektif gitu. Nah, gue lanjut ya. Selain ingin memperkenalkan kebudayaan Betawi ya, Pak Ridwan Kamil ini juga akan fokus mengatasi kemacetan, Vincent. Gitu. Jadi ada dua ideologi, yaitu memfasilitasi MRT, LRT dan busway. Mereka akan membuat inovasi yang bernama perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Jadi ada juga transportasi laut, bro. Air kali ya maksudnya. Air, iya. Perahu. Keren. Coba lo tiba-tiba misalnya gue lagi berdiri gitu di BKT, gue ngeliat Vincent lagi nyebrang. BKT Vincent ya. Keren. Gila. Tapi keren sih. Lu berasa kayak di Venice tadi. Iya kayak Venice. Yeah. Mau dibuat Venice kayak gitu. Nah, mau dibuat seperti tapi itu. Kan permasalahannya waduk itu dan ya waduk ya terutama dan saluran air yang ada di Jakarta itu kan tidak selamanya terus pasang ya. Kan ada surutnya. Itu gimana itu? Nah, segini, gue balikin lagi ke pertanyaan lo. Iya. Seperti omongan Pak Dharma. Mau atau tidak? Ya enggak. Mau atau tidak, Vincent? Saya nanya dulu caranya. Iya, mau atau tidak? Ya, saya nanya dulu caranya. Mau atau tidak? Ya mau. Ya bisa, ya mau, ya sudah. Loh, ya caranya mana? Ya, itu kalau ada kemauan, di situ ada jalan, Vincent. Ya, ilah. Semua orang juga bisa, Ren. Maksudnya caranya gimana? Kan gitu. Intinya adalah mau dulu. Oh, mau dulu. Iya. Deh. Caranya belakangan. Caranya nanti di-spill lewat Twitternya Ridwan Kamil. Oh, gitu. Gitu. Iya. Siap. Ya udah siap ya. Gue lanjut, Vincent. Nah, ini ada yang seru sebenarnya. Ada yang seru. Jadi Pak Ridwan Kamil ini berpendapat bahwa DKI ini nggak bisa kalau hanya diatur dari pusat, Cen. Gitu. Maksudnya adalah Pak Ridwan Kamil ingin melibatkan RW. Oke. Dalam membentuk DKI ini. Gitu. Oh, masing-masing RW setempat gitu. Makanya masing-masing RW itu akan dikasih dana 200 juta per RW tahun. Per tahun. Buat Pak RW. Buat ini rakyatnya lah, bukan buat Pak RW-nya. Oh. Buat rakyatnya tapi melalui RW. Nah, melalui tapi uangnya RW. itu akan disimpan di kelurahan-kelurahan, Sen. Nah, RW ketika dia ingin melakukan apa nih, pengen ngebantu rakyat, pengen bantu UMKM di wilayah mereka, dia harus buat proposal ke kelurahan. Oh. Nah, tinggal kasih duit orang kelurahan. Aduh. Enggak, maksudnya tinggal apa? Ya tinggal maksudnya ngeluarin duit uang kelurahan kan, itu dikasih uang sama pemerintah, gaji maksudnya. Iya, maksudnya ke ini kan masing-masing RW kan. Masing-masing RW. Tapi harusnya ini orang-orang kelurahan sama RW ini harusnya milih Pak Ridwan Kamil nih. Gara-gara ini nih. Iya. Karena bagus, maksudnya programnya kan? Bagus gitu. Iya. Gitu. Makanya dia juga ngomong program mereka tuh disebut dengan nama DKI. Desentralisasi, kolaborasi dan inovasi. Anjir, keren. Gitu. Jadi tidak berfokus hanya pemerintah pusat saja. Pemerintah pusat kan juga pengen liburan, Vincent. Iya. Enggak, tapi gue lihat ini mereka masing-masing paslon ini membuat ini ya, membuat singkatan-singkatan aja ya. Singkatan. Anjing. Gitu. Iya. Nah, Pak Ridwan Kamil lebih fokus ke arah sana sih, Vincent. Iya. Bagaimana dengan junjungan Anda? Pak Dharma Pongurkun ya. Pak Dharma Pongurkun. Sebelum lu membahas program Pak Dharma Pongurkun, gue nonton di Deddy Corbuzier ya. Oke. Pak Dharma Pongurkun bilang, ngasih satu statement gitu ya, bahwa dia bisa melunasi utang Indonesia dalam waktu 1 hari. Nah, ya. Caranya bagaimana, Vincent?
Nggak tahu. Kan beliau juga nggak spill di situ. Beliau nggak spill ya? Iya. Beliau juga nggak spill. Jawaban aman Anda. Loh bener kan? Iya. Memang beliau. Gue juga nggak tahu caranya gimana. Anda tanya kan beliau. sebagai pihak konspirasi ngopi yang pernah podcast bareng Pak Dharma. Ente juga Ya, bang. tapi sebenarnya kalau tadi terkait itu kan juga itu ditanya sama si Dedi kan? ya Itu kan sebenarnya pertanyaannya Dedi kepada Pak Dharma, gimana caranya melunaskan hutang Indonesia dalam 1 hari? Jawaban Pak Dharma seperti apa, Vincent? Kayak lu tadi. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Iya enggak. Mau atau tidak, Vincent? Nanya dulu caranya. Mau atau tidak? Ya saya nanya dulu caranya. Mau atau tidak? Ya mau. Ya bisa ya mau, ya sudah. Ya caranya mana? Ya, itu kalau ada kemauan, di situ ada jalan, Vincent. Gila. Semua orang juga bisa, Ren. Maksudnya caranya gimana? Kan gitu. Intinya adalah mau dulu. Oh, mau dulu. Iya. Oke. Ya terkait itu kita nggak ada yang tahu caranya gimana. Nggak Karena ada hanya yang beliau yang tahu. Gitu. Wow. Kayaknya sih harusnya itu dia mau ngebuat itu tuh jadi kartu as supaya tidak dicontek Wow. sama paslon 1 dan paslon 3. Wow. Itu. Keren. Ya kalau dia nyepil di situ gimana? Bener. Langsung dipakai. Pas dipakai tuh programnya dia, program unggulan itu kan? Iyalah, program rahasia bukan Iya. program unggulan, program rahasia. Itu. Takutnya bukan apa-apa, Ren, takutnya bocor ke CIA. Itu dia. Itu dia memang bener-bener. Enggak, gua ketawa nih. Keren gitu loh maksud gua. Itu maksudnya. Ya ini kita juga sebagai podcaster yang baik, kita nggak boleh nge-spill juga berarti ya. Oh nggak boleh lah. Iya. Rahasia. Rahasia. CIA tahu ntar ini. A1. A1 Iya. gitu. Bukan A4 ya, A4 tuh kertas bro. A3 juga ya. Iya. Langsung gua bacain programnya. Ini sorry teman-teman ya kalau gua batuk-batuk lo yang lagi batuk-batuk nih. Yang pertama, internet mandiri. Wow. Programnya. Internet mandiri. Jadi maksud lo Bank Mandiri akan membuat internet? Bukan. Jadi yang gue tangkap di sini ya, ini sih gue sotoy aja nih ceritanya nih. Yang gue tangkap di sini adalah dia ingin membuat suatu server based yang mandiri. Jadi tidak bergantung, misalnya contoh ya, seperti ke Google atau apa. Sistem pencariannya maksudnya. Bukan sistem pencariannya, servernya. Servernya emang kita bukan server sendiri ya? Enggak, kita masih bergantung sama luar kan sampai hari ini. Oh. Iya, jadi karena kan beliau ini dari pengamat cyber ya. Apalagi kan dia juga bekas Badan Sandi Negara tuh, BSSN kan. Nah memang waktu itu beliau juga pernah berkonser bilang bahwa kebocoran data ini itu tidak akan bisa dihindari selama kita tidak mandiri internetnya. Paham nggak? Nah jadi kalau sistem kita aja masih bergantung dari luar ya wajar kalau kita tuh masih bisa diinfiltrasi gitu. Iya. Data-data kita diambil ke keluar kayak gitu. Gitu sih. Iya karena servernya tuh semua terpusat di luar gitu kan. Nah cuman kan pertanyaannya ketika kalau kita buat internet mandiri ini kan pasti ada budget gitu kan. Benar. Mahal pastinya gitu. Apalagi kalau misalnya kita buat server sendiri, kita harus punya kayak semacam satelit sendiri. Gua lanjut ke poin yang kedua, mengatasi kemacetan yakni dengan membuat mikrotransportasi. Pak Dharma berencana membuat sistem transportasi yang terkonsolidasi dengan tempat tinggal. Pusat perbelanjaan di DKI Jakarta minimal berjarak 500 meter. Anjir. Wow, itu such a good idea sih. Jadi ini ya, sistem transportnya langsung di depan rumah lo ya. Iya. Dari tempat tinggal ya. Iya, ojol. Oh iya. Iya termasuk. Itu termasuk sistem transportasi. Bener. Iya. Tapi kalau menurut lo sendiri Vincent, Jakarta kan kota yang sangat amat macet ya. Ya. Apalagi di hari kerja ya. Menurut lo yang paling efektif apa untuk mengatasi kemacetan? Transportasi umum yang udah diimplementasiin sama Pak Anies kemarin sih. Salah satunya kayak Jaklingko, terus juga kayak Transjakarta, MRT, LRT. Itu juga salah satu infrastruktur yang membangun untuk mengurangi kemacetan setidaknya. Jadi ada awareness dari orang-orangnya untuk pakai transportasi umum. Itu sih. Menurut gua ya. Setidak-tidaknya walaupun tidak menghilangkan sih Ren, mengurangi lah. Iya. Setidaknya mengurangi kemacetan gitu. Karena masyarakatnya juga banyak banget sih ya. Awarenessnya. Ya sekarang gini, lu ngambil mobil DP sekarang berapa anjing? Iya. Berapa? Mungkin bisa 10-20 juta juga dapat kali mobil sekarang. Iya. DP modal segitu. 20 juta dapat mobil kan gitu. Bener-bener. Gitu. Udah gitu kan yang ke Jakarta tuh ada orang dari Depok. Motor nggak bisa pakai DP ada. Iya. Nggak usah pakai DP. Iya, udah gitu kan maksudnya Jakarta tuh bukan cuma orang Jakarta. Iya. Ada dari Depok, ada dari Citayam, ada dari Bogor, dari Bekasi. Semua ngumpul di Jakarta, that's why jadi too crowded. Nah, Too crowded. kan Pak Dharma juga bilang kan. Pak Dharma tuh sempat ditanya wartawan Sen. Kayak
apakah Bapak mau menambah armada? Ya. Armada kayak let's say busway, MRT, LRT segala macam untuk mengatasi kemacetan. Ya. Pak Dharma bilang harus dipelajarin dulu karena itu bisa jadi langkah efektif atau bisa jadi langkah tidak efektif. Gitu. Dan pernyataan Pak Dharma ini setahu gue juga dikuatin, Bre. Ya. Dikuatkan oleh pengamat transportasi yang bernama Joko Setiowarno. Dia bilang bahwa ya nggak bisa kalau main asal-asalan nambah armada gitu loh. Karena terlalu kompleks masalah kemacetan di Jakarta. Yes. Tapi gue setuju dengan omongan lo. Menurut gue MRT LRT itu sangat amat membantu sih. Iya. Sangat amat membantu. Iya. Ini siapa tadi? Joko Setiowarno, pakar ilmu hitam. Bukan. Pakar transportasi. Oh, gitu. Iya. Kredibel ya berarti. Kredibel. Oke, baik. Kredibel. Keren. Berarti Lanjut, setidaknya ini implementatif ya programnya ya, dan diamini sama seorang pengamat juga berarti ya. Iya, tapi kalau Pak Dharma bilang per 500 meter ada transportasi umum, correct me if I'm wrong ya, tapi gue sebagai orang yang sering main ke Jakarta, loh emang itu udah ada saat ini. Saat ini tuh lu nyari transportasi umum di Jakarta tuh gampang banget sebenarnya. Definisi transportasi umum kan sampai ke halte aja kan juga termasuk toh. Iya. Halte kan? Iya. Banyak sih. Terus angkot, lu nyari angkot mudah banget di Jakarta. Angkot terus halte ya. Halte kan minimal yang kayak bis-bis yang standar lah yang bayar gitu. Yes. Tetap ada. Kalau gitu. gue sih setuju banget bahwa armada LRT dan jangkauan LRT diperbanyak. Gue setuju banget karena gue sama lu udah merasakan, Vincent. Wow, iya. Kita waktu itu datang ke Podcast Studio sama Noise. Pak Dharma. Iya. Ya itu kita lagi podcast sama Pak Dharma. Podcast sama Pak Dharma, Iya. kita naik LRT. Iya. Coba kalau kita bawa mobil. Iya. Macetnya, Vincent. Menurut gue sih berarti selain LRT dan menurut gue aksesnya akses menuju ke LRT-nya itu dipermudah. Iya. Jadi nggak hanya lewat mengandalkan swasta ya. Swasta itu kan artinya ojek online dong. Berarti kan kalau misalnya dari rumah nggak menggunakan ojek online, apa tuh kira-kira tuh kekosongan itu yang bisa diisi? Iya. Apakah misalnya contoh shuttle bus yang gratis? Benar. Dari si LRT tersebut. Jadi setiap LRT itu punya shuttle bus itu gitu loh. Oke. Kalau di Jakarta sebenarnya udah ada Jaklingko itu yang angkot-angkot yang itu. Jaklingko itu. Iya. Itu dia terintegrasi berarti sama si LRT-nya. Iya. Bisa dianterin sampai dengan LRT kan. Gitu. Kan halte-haltenya deket. Benar gak sih? Free ya? Jaklingko untuk warga Jakarta tuh free. Untuk warga Jakarta. Nah, masalahnya kan gini. Cara validasinya? KTP dong. Jadi naik nunjukin KTP gitu? Iya pakai KTP iya. Oh gitu. Naiknya iya. Jadi nunjukin KTP gitu. Naik. Iya. Nunjukin KTP. Correct me if I'm wrong ya, tapi udah ada aplikasinya, Jen. Aplikasi itu kan lo ini apa? Didaftarin dulu. Daftar. Dilihat nih, oh KTP-nya benar Jakarta. Yes. Oh, jadi semuanya integrated by system ya. Integrated. Oh. Nah, kalau keren kita, kenapa kita susah? Kita warga mana, Vincent? Kita warga mana? Oh iya. Iya nggak ada transportasi kita. Tapi setidaknya sih memang harus dikasih privilege yang terkhusus orang Jakartanya dulu. Itu dulu sih. Kalau yang kayak satelit kota-kota lainnya kayak misalnya Bogor, Bekasi yang ngalah dulu lah. Kamu orang Jakartanya dulu lah. Orang yang punya tempat di situ kok gitu. Benar. Iya. Iya, gue sih berharap rute LRT diperbanyak aja gitu loh. Karena kan saat ini LRT masih terbatas kan. Kayak misalnya gue mau ke Grand Indonesia, gue tuh harus turun misalnya tuh kayak di Rasuna Said, dan itu gue harus naik Grab lagi gitu loh. Tapi kalau gue menurut gue ada yang paling efektif adalah ditaruh setiap LRT ya atau monorail itu di setiap stasiun-stasiun pemberhentian itu ditaruh security yang meng-screening orang-orang model-modelan yang dari Citaim Fashion Week keren. Nah itu harus di stop tuh di situ. Waduh, jadi, kenapa? Iya, kalau perlu langsung tembak tempat aja. Waduh, kenapa Vincent? Iya, itu kan yang menu-menuhin di Jakarta. Waduh. Gitu loh. Keperluannya apa ya kan? Iya. Apa sih dagang bukan, nyari kerja bukan. Kerja anjir. Apa kerjanya bangsat gitu loh. Apa kerjanya gitu. Aduh, gitu-gitu kalau perlu dibalikin aja itu. Citaim Fashion Week. Beda bangsat. Itu tuh yang bikin Citaim Fashion Week itu. Anak-anak Citaim Fashion Week. Siapa tuh? Geng-gengnya siapa namanya? Anjing gue lupa namanya. Anjing gue lupa juga lagi bangsat. JJ. Iya JJ namanya. Cowoknya? Gue lupa nama cowoknya, yang JJ doang itu gue ingat yang cewek. Ya itu geng-geng mereka lah itu. Kalau perlu tembak di tempat aja udah itu. Aduh. Ya itu kan yang menu-menuin Jakarta. SCBD ngapain ya kan? Anjing, Citaim Fashion Week bikin macet ya. Kenapa dia nggak di Citaim aja gitu kan? Kalau dilihat KTP-nya ya Depok anjing.
keperluannya apa? Lo iya dong. Iya. Balikin aja apa? Mungkin keperluannya mau stand up comedy kayak Coki. Ya setidaknya ngalah lah lu sama orang-orang Jakartanya yang gitu memang loh. penting ya. Yang penting-penting aja yang gitu memang loh. kerja ya. Iya, gitu loh. Kalau yang Citayam yang dari kerja nggak apa-apa. Benar. Itu gitu Ren. Lanjut Vincent, programnya Pak Dharma apa lagi? Yes. Lalu di poin ketiga, Pak Dharma juga menekankan pentingnya melakukan evaluasi sebelum mengambil langkah untuk menambah armada transportasi umum. Ini yang tadi lo sebutkan. Terus kemudian poin kelima, Jakarta menuju kota global. Anjay, ada 5 syarat. Ini sebenarnya menurut gue Ren, dari sudut pandang gue sebagai pendukung maniak Pak Dharma ini, Dharma maniak ya lo sampai menyebut maniak ya. Gue bisa dibilang nih Dharma maniak gua. Iya. Gila. Jadi gue tidak diragukan lagi nih kok kesetiaannya tuh. Gue rela harakiri gue. Ini dia. Nih gue lihat nih, ini sepertinya berlawanan dengan hati nurani beliau nih. Berlawanan? Karena dia melawan elit global, tapi di sisi lain dia menciptakan kota global gitu. Waduh. Emang brengsek nih yang membuat rencana ini. Waduh. Itu. Berarti dia menjual ideologinya hanya untuk menjadi gubernur. Iya. Sedangkan itu berlawanan dengan hati nurani. Nah, gitu. Berarti dia menjual ideologinya dong? Ya nggak tahu. Itu gue nggak tahu. Gue nggak bisa jawab. Itu gue nggak bisa jawab. Oke. Ya silakan untuk kan podcast konspirasi ngopi nih rata-rata followersnya pendukung Pak Dharma Pongrekun nih. Bener. Silakan untuk teman-teman komen. Komen aja. Iya. Ya itu apa? Menjawab pertanyaannya Randy itu menjawab seperti pertanyaan apa? gue seperti apa? Karena lucu sih. Kalau misalnya dia membangun kota global sedangkan dia melawan elit global kan lucu ya. Iya. Gitu. Ya cuman lucu doang. Nah Vincent, gue mau nanya, kalau masalah mengatasi banjir Vincent, apa Vincent programnya Pak Dharma Pongrekun? Jadi sebenarnya ada satu hal Ren, yang program yang sangat-sangat terngiang dan nempel banget di kepala gua. Itu salah satunya adalah pipi monyet. Pipi monyet. Iya. Jadi program unik ini namanya tuh sistem program pipi monyet namanya Ren. Program pipi monyet. Iya, lucu ya namanya ya. Ini juga dia sebutkan dan dia mention di ketika dia podcast di Deddy Corbuzier. Jadi sistem pipi monyet ini adalah semacam memanajemen air hujan yang merupakan anugerah Tuhan. Oke. Itu diberdayakan air itu. Wow. Ditampung di dalam suatu waduk bisa dikatakan. Nah itu disebutkan waduk itu adalah si pipi monyet tersebut. Dengan filosofi pipi monyet itu kan kalau monyet nyimpan makanan tuh kan sisa makanan. Iya. Itu di pipinya. Makanya mereka tembem gitu kan pipinya. Iya. Nah jadi kurang lebih si waduk itu sistemnya kurang lebih sama seperti itu. Jadi menampung air hujan yang bisa jadi itu adalah kiriman dari Bogor misalnya kayak gitu. Itu diberdayakan airnya, entah disuling airnya, diinfiltrasi supaya bisa diberdayakan buat masyarakat. Entah jadi air mineral botolan. Iya. Gitu. Wah, waduk itu kan udah banyak sebenarnya ya. Dan waduk itu nggak nampung sih rata-rata. Iya. Luber, makanya kalau Gubernur Ahok ya sampai akhirnya Pak Anies pun juga melakukan bahwa air dari waduk itu dialirin ke laut. Iya, melalui gorong-gorong karena nggak nampung. Iya. Nah, dia mau buat waduk sebesar apa bisa kira-kira? Bukan cuman sebatas di waduk itu doang, airnya tetap lari ke laut. Misalnya ada 3 waduk untuk sebelum dia menuju ke laut. Nah, di waduk tersebut itu ada mesin infiltrasi air yang bisa disaring airnya gitu untuk entah jadi apapun itulah. Air bersih. Cepat gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi selain ini dialirin ke laut, itu juga tetap ada sistem infiltrasinya. Itu yang gue tangkap sih ketika dijelaskan kemarin. Keren sih. Secara ideologis, secara ideal, bagus banget Ren. Kalau bisa diimplementasi dengan benar ya. Kayak gitu. Intinya mungkin Pak Dharma nih salah satu gubernur yang masih optimis mengatasi banjir sih. Iya. Karena kalau gue sempat baca tuh dari Pak Ridwan Kamil sama Pramono Anung, mereka berdua sepakat Mereka berdua sepakat bahwa cara mengatasi banjir Jakarta secara permanen itu dengan membangun proyek Giant Sea Wall di utara Jakarta. Giant Sea Wall. Untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa langsung YouTube aja lah. Bisa langsung YouTube. Jadi Giant Sea Wall. Ya, itu proyek yang memang dibangun oleh pemerintah pusat, Anggarannya gue sempat ngintip itu anggarannya kurang lebih itu ribuan T. Wow. Ribuan triliun karena itu gede banget. Iya. Pembangunannya kalau tanya bisa menghabiskan waktu 20 tahun. Pembangunannya. Fungsinya buat apa itu Ren? Fungsinya itu tuh kayak ngebatasin air gitu loh. Gue juga kurang paham ya. Mungkin untuk lebih detailnya tuh bisa langsung lihat YouTube lah. Giant Sea Wall ya. Giant Sea Wall dan itu banyak bangsa-bangsa Eropa melakukan itu. Oh, iya. Gitu.
jangan-jangan itu buat ini Ren, buat melindungi diri dari Titan kayak Ren itu. Waduh, Attack on Titan. Iya, Gaya iya. dual gitu kan untuk melindungi Iya, iya, diri iya. dari Titan. Wah, lebih konspirasi Pak RK anjing daripada Pak Dharma. Waduh, Iya. bapak konspirasi dia. Karena gini sih kalau yang Iya. gue lihat tuh memang banjir Jakarta tuh siapapun gubernurnya kan pasti akan banjir. Benar. Tapi mungkin zamannya Pak Ahok tuh lebih cepat surut karena air dilarikan ke gorong-gorong. Nah, ini Giant Sea Wall ini dilihat oleh pakar ya. Oleh pakar tuh sebagai solusi permanen gitu. Mahal sih tapi ya, tapi Mahal. permanen memang. Tapi worth it mungkin ya. Worth it ya. Nah, kalau Pak Dharma kan gue lihat nih kayaknya bisa lebih cepat nih gitu. Jadi teman-teman ya bebas menentukan pilihan gitu Iya, kan. iya, iya gitu. Lanjut Vincent. Kalau dari sisi Pak Dharma kayaknya udah habis ya. Udah habis. Udah habis. Nah, kalau dari sisi Pak Karno, Rano Karno maksudnya. Waduh, Pak Karno ya. Oh iya bener dong Pak Karno Iya, dong. iya. Iya kan? Pak Rano Karno. Iya Pak Rano Karno. Mana ada dia? Ada atas. Kalau banjir mereka tetap sama di kayak RK. Oh gitu. Giant Sea Wall. Mana enggak ada anjing yang bagian Pramono Anung. Itu Pak Mono Anung gelar Benyamin S Awards, Itu apaan anjing? gelar job fair 3 bulan sekali di setiap kecamatan. Oh, Programnya. programnya. Nah, jadi ini yang terakhir nih, teman-teman Ngopi dan Randy. Ini adalah program dari Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Jadi mereka mengatakan bahwa di dalam programnya mereka akan menyelenggarakan Benyamin S Awards. Nah, itu tuh bisa dicek sendiri ya langsung di Instagramnya beliau. Itu seperti apa pagelaran Benyamin S Awards ini? Mungkin ini lebih kepada kesenian ya. Iya. Mengangkat kesenian Jakarta gitu Iya. ya. Ke skala internasional mungkin. Iya. Karena kan dalam skala Jakarta dikatakan sebagai kota global gitu kan. Benar. Kayak gitu. Dan dimasukkan nilai-nilai Betawinya. Betul. Terus kemudian menggelar job fair 3 bulan sekali di tiap. Waduh, 3 bulan sekali job fair Vincent. Ntar dulu masih ada tambahannya nih. Iya. Di tiap kecamatan. Setiap kecamatan ada job Tiap fair. kecamatan. Waduh. Loh, emang kenapa anjing bagus ini? Waduh, saya pernah Vincent datang ke job fair dan menurut saya ya, Iya, ini iya, menurut iya, pengalaman iya, pribadi aja ya. iya. Mungkin teman ngopi juga yang pada pernah datang ke job fair bisa bercerita ya. Iya. Pengalaman gue job fair itu anjir sia-sia sih men. Kenapa? CV lu dibuang-buangnya gak pakai. Lu udah ngeprint segala macam kebuang. Iya. Kecuali kita ngirim CV-nya by digital sih fine-fine aja. Kalau enggak pemborosan sih. Iya. Enggak make sense menurut gue. Oh. Sorry to say ya. Iya. Sorry to say. Iya. Tapi memang diselenggarakan walaupun tidak efektif gitu ya. Ya. Oh, oke. Enggak, gue juga pernah Ren. Iya. Emang enggak pernah dapet gue dari job fair memang. Iya kan? Iya. Oh iya. Iya bagus sih. Kemudian terus wajib belajar 12 tahun tanpa kendala biaya. Jadi gratis Ren. Correct me if I'm wrong Iya. buat warga Jakarta. Ya, Sudah gratis kan? nggak tahu gua. Kalau swasta iya bayar. Negeri itu free. Negeri free ya. Free 12 tahun berarti sampai SMA. sampai SMA. Baik. Oke, lalu mensejahterakan guru honorer ya. Nah, ini gue setuju. Nah, itu gue setuju juga. Setuju banget gue. Gue setuju juga. Iya. Masalahnya implementasinya seperti apa? Benar. Kan gitu. Ya menaikkan gaji lah. Mungkin sama seperti Pak Jokowi dan Pak Ahok pada saat mereka menjabat jadi cagup bre. Mereka revolusioner gue bisa bilang. Apa tuh? Mereka yang pertama menaikkan gaji penjaga makam jadi UMR. Gaji pasukan oranye jadi UMR itu mereka. Pasukan kebersihan Ya, jadi UMR. UMR. Oh, keren sih. Nah, mungkin Pak Pramono Anung dan Bung Karno, ya kan, Bung Rano Karno bisa merealisasikan itu. Oh, keren sih ya. Keren Wah, sih. ini kita dukung sih kalau Kita dukung. bagian ini nih. Kemudian komitmen sehatkan mental warga Jakarta. Nah, ini gimana nih maksudnya nih? Apakah memberikan psikolog atau psikiater gratis kepada warga Jakarta? Ya, ini nanti kita harus tanya jangan-jangan lebih detail. Pak Rano Karno ini kebanyakan dengerin Ozara Kuti nih. Waduh, dia banyak nonton Jaksel nonton TikTok ya, mental gitu health kan. ya. Iya. Sebenarnya Pak RK juga ada buat program Apa tuh? mobil curhat katanya. Iya. Oh, mobil curhat. Ya ini gue Iya, sebagai iya. pendukung Pak RK ya, Iya, gue iya, ngasih iya, pesan lah buat iya, Pak RK, iya, Pak iya. RK. Buat apa? Anak zaman sekarang lebih suka curhat di medsos kok. Iya. Orang tua cerai, upload di Twitter, Iya. upload di TikTok, Iya. nangis-nangis, Upload di story aja ya kan. story, Iya itu kan? udah menyelesaikan masalah. Close friend udah kelar. Close friend. Ngapain segala? Iya. Nggak, bukan apa-apa. Masalahnya kalau misalnya udah dibajetin nih mobil-mobil curhat itu kan nggak kepake, nggak ada yang datang. Aduh. Gitu. Yang ada yang datang ODGJ kan. Aduh. Waduh, itu susah itu kan. Ah, itu mohon didengar lah suara saya sebagai pendukung Pak RK. Gitu. Lanjut Vincent.
Janjikan pemerintah seperti teman yang asik. Wah. Anjir. Nih kayak Sampurna Kretek nih, nggak ada lu nggak ada rame. Nggak ada lu nggak rame. Anjir. Ini slogan Pak Jokowi berlaku di sini. Apa tuh? Merakyat. Berasal dari Kalau cuman sekedar merakyat tuh belum jadi temen, Ren. belum ya. Gue nih jadi temen beneran. Gitu. Tahu lo caranya. Nggak ngerti gua. Main gaple bareng. Nah, itu dia. Keren sih. Keren. Kalau bisa begitu ya. Kemudian melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya, iya. Kemudian wujudkan Jakarta aman dan nyaman, iya. Terus ingin warga Jakarta bangga jadi warga Jakarta. Kemudian, nah ini yang paling penting menurut gua dan paling menarik ya. Tingkatkan fasilitas kaum disabilitas di Jakarta. Ini penting banget juga Ini menurut gua. penting banget. Karena kayaknya saat ini masih kurang ya, masih belum diperhatikan ya. Sudah mulai diperhatikan dulu dari zaman gubernur sebelumnya, cuman masih kurang maksimal. Mungkin karena budgetnya tuh masih concernnya tuh masih di banyak hal lain. Jadi untuk mungkin udah ada ya Ren budget disabilitas ini ya, karena gua ngeliat tuh dari beberapa RSUD rumah sakit daerah yang ada di Jakarta tuh memang udah ada untuk disabilitas lah, terutama yang menggunakan kursi roda kayak gitu. Ya menurut gue sih harusnya fasilitas umum juga mendukung ini sih, harusnya ya. Juga mendukung ya. Iya mendukung mensupport lah paling tidak akses untuk para kaum disabilitas ini kayak gitu. Gitu Nice. Ini sangat amat bagus sih. Nah ini kita langsung closing statement Vincent. Yes. Closing statement dari gue ya. Ini dari hal yang sudah kita jabarkan bareng-bareng Vincent. Saya akan tetap memilih Pak Ridwan Kamil Vincent. Karena program-programnya sangat mutakhir. Saya akan memberikan closing statement dari Pak Ridwan Kamil Vincent. Apa tuh? Kenapa saya memilih Pak Ridwan Kamil gitu ya? Karena gue suka dengan program media yang tadi akan ngasih 200 juta ke RW Vincent selama setahun. Jadi kalau 5 tahun 1 M. Wah. Dikali beberapa banyak RW kan, anggaran kan. Besok gua ngelamar jadi RW kali ya. Nah itu Ya kan, menurut gue karena buat gua membangun Jakarta juga. iya dong. Itu maksudnya. Itu Jakarta itu harus dibangun dari rakyat untuk rakyat. Itu Vincent. maksud gua. Itu. Biar dapat 200 juta kan maksudnya. Itu. Dan satu lagi Vincent. Ya. Pak Ridwan Kamil juga ngasih statement bahwa Pak Ridwan Kamil ini didukung oleh 12 koalisi besar. Dan berarti itu artinya dia sejalan dengan pemerintah yang sekarang Pak Prabowo Subianto. Artinya sebagai gubernur dia akan lebih didukung oleh pemerintah sekarang Vincent. Ya. Itu closing statement dari saya. Sekarang closing statement dari Anda. Semoga menang aja sih buat Pak Dharma. Semoga menang. Main aman. Lo enggak? Semoga menang apapun itu yang diperjuangkan. Terutama kan beliau gini dong. Lo harus mengajak teman ngopi. Kenapa harus pilih Pak Dharma? Iya, supaya ketika nanti ada virus lagi, itu kita bisa anti vaksin semua. Waduh. Lo itu kan garis besarnya, iya kan? Lo itu kan maksudnya kan? Lo itu kan yang dibawa gitu kan? Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.